Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat orang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Maluku Utara provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Namun di balik keindahan pulaunya tersembunyi realitas yang pahit. Mahalnya harga barang dan tingginya biaya hidup merupakan fenomena yang kita hadapi sehari-hari. Mengapa hidup di wilayah yang begitu kaya justru terasa begitu berat? Mari kita telah bersama. Dari pengamatan kami, setidaknya ada 5 hal yang mendasari. Pertama, geografi kepulauan kita yang terpencar dan terisolasi. Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau yang saling berjauhan, dipisahkan oleh lautan. Setiap pergerakan barang antar pulau harus melewati jalur laut yang mahal dan tidak selalu tersedia. Kondisi ini membuat ongkos distribusi melonjak, dan pada akhirnya harga barang pun ikut naik. Keterisolasian geografis ini menjadi penghalang utama bagi pemerataan ekonomi antar daerah kita. Kedua, biaya logistik yang sangat tinggi dan tidak efisien. Sistem logistik di Maluku Utara belum terbangun dengan baik. Pelabuhan terbatas, gudang-gudang penyimpanan minim di ibu kota kabupaten kota, dan jalur distribusi tidak terhubung secara efisien. Barang dari luar daerah harus melewati rantai pasok yang panjang dan mahal, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti beras dan minyak goreng. Semua biaya ini akhirnya dibebankan kepada konsumen. Ketiga, ketergantungan terhadap BBM dan kebijakan energi nasional. Kenaikan harga BBM berdampak langsung dan berlipat ganda di Maluku Utara. Distribusi bahan bakar yang tidak merata dan stok yang sering kosong membuat transportasi, usaha kecil, hingga kebutuhan rumah tangga terhambat. Energi yang seharusnya menjadi penggerak justru menjadi beban tambahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Keempat, ekonomi daerah kita yang belum terkonsolidasi dengan baik. Potensi hasil laut, pertanian, pariwisata, dan tambang di Maluku Utara sangat besar. Tapi akses, distribusi, dan pasar lokal belum terorganisir dengan baik. Produk lokal justru banyak dijual ke luar daerah, sementara masyarakat setempat membeli barang yang lebih mahal dari luar. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam belum dikelola untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita sendiri. Kelima, ketimpangan wilayah dan akses layanan dasar. Perbedaan antara kota dan desa sangat mencolok. Di wilayah-wilayah terpencil, listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan masih sulit diakses. Untuk mendapatkan layanan dasar, warga harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan biaya yang sangat tinggi. Ketimpangan ini menambah beban biaya hidup dan memperlebar jurang kesejahteraan antar daerah. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada, realitas hari ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah kita akan terus menjadikan bentuk kepulauan sebagai alasan? Atau saatnya bertanya, di mana keseriusan negara dan daerah dalam merancang kebijakan yang benar-benar memahami wajah kepulauan itu sendiri? Mengapa biaya logistik di wilayah yang kaya akan laut ini justru lebih mahal daripada wilayah pegunungan di Jawa dan Sumatera? Apakah sistem distribusi kita benar-benar dibuat untuk melayani rakyat atau sekedar bertahan? Jika energi adalah hak dasar, mengapa distribusi BBM di Maluku Utara terasa seperti perlombaan antar kelompok? Untuk siapa sebenarnya kebijakan distribusi BBM ini dibuat? Bagaimana bisa provinsi dengan tambang, laut, dan hasil bumi yang melimpah justru bergantung pada pasokan dari luar? Apakah ekonomi di Maluku Utara sengaja dibuat mandek atau hanya diabaikan? Jika kota terus dibangun dan desa-desa terus tertinggal, lalu siapa yang sedang kita majukan? Apakah pembangunan hari ini sedang menciptakan kesejahteraan atau justru menanam ketimpangan baru? Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Akhir dari video ini saya mau katakan, Maluku Utara bukan daerah miskin. Ia hanya belum diperlakukan dengan adil. Di balik laut yang tenang dan gunung yang hijau, ada rakyat yang menanggung harga hidup yang terlalu mahal. Ini bukan sekedar soal logistik, BBM, atau distribusi. Ini soal keadilan.
Jika kita benar-benar peduli, maka pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, tapi mengapa kita membiarkan ini terus terjadi. Demikian cerita ini, atas atensinya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.